Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pada kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum. Pertama-tama, dalam pembahasan sistem hukum kita terlebih dahulu mengenal apa itu sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional dan saling tergantung. Ini yang lebih penting, saling tergantung. Dan inilah sistem. Nah, ada berhubungan satu sama lain dan secara fungsional lebih dari itu adalah saling tergantung antara satu yang lain. Kemudian selanjutnya adalah dibatasi dalam suatu lingkungan. Nah, maksudnya adalah dibatasi dalam suatu lingkungan termasuk kata sistem ini kan tidak berdiri sendiri. Nanti ada kata yang lain yang membatasi tentang sistem itu. Sistem pembelajaran, sistem penerimaan mahasiswa, dan sistem-sistem yang lain umpamanya ini. Nah, sistem hukum, nah ini kan berarti lingkungan hukum. Nah, ini. Kemudian perubahan suatu bagian berakibat pada bagian yang lain. Ini salah. Ini artinya bahwa karena ini sebuah sistem yang secara fungsional dan saling tergantung, maka tentu perubahan satu di antara satu akan mempengaruhi satu yang lainnya. Kemudian membentuk suatu kesatuan kerja. Ya, ini jelas. Untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya adalah sistem kita lebih kepada sistem hukum. Ini kalau kita merujuk dari Oral G. Bierman, ini mengatakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik, yang karena itu dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain. Kemudian pada umumnya, dan kemudian daripada itu, yang secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional. Dan yang kemudian yang terakhir adalah guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini adalah sistem hukum dalam kacamata atau pikiran Harold J. Bierman. Selanjutnya adalah kita melihat bagaimana pendapatnya sistem hukum yang kemudian diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman. Sistem hukum ini ada 3 bagian komponen. Yang pertama adalah komponen struktural. Nah, ini komponen struktural ini bergerak di dalam suatu mekanisme. Mekanisme apa? Pertama adalah lembaga pembuat undang-undang. Kemudian adanya pengadilan, adanya penegak hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Inilah komponen struktural dari sebuah sistem yang diungkapkan oleh Lawrence Friedman. Kemudian yang kedua, nah ini satu yaitu komponen struktural. Yang kemudian yang kedua adalah komponen substansial. Komponen substansial ini ada 2, tentunya yaitu hasil nyata dari sistem tersebut. Hasil nyata ini tentunya berkaitan dengan yang pertama yaitu hukum in concreto atau lebih dikenal dengan kaidah hukum individual. Misalnya keputusan, kasus, jurisprudensi. Ini hukum in concreto. Kemudian hukum in abstracto, yaitu apa ini? Kaidah hukum umum. Nah, ini dasar hukum individu bagi siapa saja. Ini jadikan kaidah hukum umum ini masuk dalam hukum in abstracto dan dijadikan sekali lagi adalah dasar hukum individu bagi siapa saja, tidak tanpa terkecuali. Kemudian selanjutnya adalah komponen yang ketiga, Lawrence Friedman ini mengatakan komponen budaya hukum. Nah, komponen budaya hukum. Komponen budaya hukum ini lebih pada sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang. Apa itu? Namanya nilai hukum keluarga, terus nilai-nilai hukum waris. Nah, inilah
komponen budaya hukum, sistem hukum dalam kacamata law enforcement tadi ada 3 komponen struktural, ya toh. Kemudian yang ketiga ini adalah komponen budaya hukumnya. Selanjutnya adalah kita menuju ke pendapat dari Han Kelsen ini. Nah, Han Kelsen ini memaknai bahwa sistem hukum merupakan sistem pertanggaan kaidah. Nah, sistem pertanggaan kaidah ini berarti kita melihat pertanggaan kaidah itu kan. Kemudian suatu hukum yang tingkatannya lebih rendah harus berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi sifatnya. Nah, ini makanya pertinggaan. Kalau kita melihat apa ya, yang lebih pada kayak apa ya, pertanggaan itu kayak piramida bentuknya begitu kan ini ya. Nah, kemudian bersumber pada norma dasar yang disebut dengan Grundnorms. Nah, ini yang sering disebut oleh Han Kelsen ini. Kemudian teori adalah Stephen Pow. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat bagaimana pendapat Fuller. Fuller ini memaknai sistem hukum ini dilihat dari ukuran untuk sistem hukum ini ada 8 asas prinsip of legality. Ada 8 asas atau 8 prinsip dasar dari hukum itu atau principle of legality. Yang pertama adalah bahwa sistem hukum itu mengandung aturan-aturan. Ya. Kemudian peraturan harus diumumkan. Ini. Jadi aturan undang-undang pertama mengandung aturan-aturan dalam sistem itu. Kemudian yang kedua itu peraturan harus diumumkan karena hakikatnya peraturan ini harus diketahui oleh orang. Dalam salah satu untuk pengetahuan ini harus diumumkan. Jangan hukum suatu hukum atau sistem hukum kemudian diendapkan tanpa masyarakat atau klien umum mengerti. Nah, untuk mengerti ya itu ya harus diumumkan. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. Nah, ini berlaku surut ini menurut ini. Tapi pada kenyataan ada beberapa ini pokok bahasan yang lain lah. Kemudian yang keempat adalah disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Nah, ini tentunya harus. Sistem hukum harus sebuah rumusan yang bisa dimengerti, jangan sesuatu yang abstrak. Walaupun boleh abstrak, nanti perlu ada penjelasan. Ada penterjemahan, ada apa itu semacam penafsiran, ya boleh aja. Tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain. Ini. Nah, selanjutnya yang keenam adalah tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Nah, ini hakikatnya begitu. Kemudian yang ketujuh adalah tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi. Nah, ini dalam poin ketujuh ini tentunya kita menjadi sebuah perhatian kita semua sebagai bangsa, kan? Atau Anda nanti sebagai seorang legislator, ya tentunya ini usahakan, jangan sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang kehilangan orientasi. Ya. Oleh karena itu peraturan harus dibuat sebaik mungkin, tentunya dengan menganut asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Biar nanti sebuah peraturan itu dapat berjangka lama dan dapat menjawab masa yang akan datang, walaupun tentunya tidak dalam waktu yang lama. Adanya sebuah perubahan itu ada sebuah keniscayaan, tetapi jangan sampai peraturan itu baru sebentar diubah. Ini ya enggak ya benar itu kan. Walaupun apologinya apapun digunakan seseorang dengan dalil untuk menyesuaikan suatu keadaan, iya, tetapi sekali lagi ini yang sering-sering mengubah itu tidak boleh.
Kemudian yang delapan adalah harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari. Ya, harus ini harus antara desain dan dasolnya harus ketemu gitu, harus ada kecocokan ya, yang apa yang dalam norma dan apa yang terjadi dalam lapangan itu kan. Selanjutnya adalah kita menginjak pada macam-macam sistem hukum. Nah, ada beberapa sistem hukum. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini adalah sistem hukum yang berkembang di negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai civil law. Nah, ini dan berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Ini adalah sistem hukum Eropa kontinental. Kemudian sistem hukum ini merupakan kumpulan peraturan hukum yang disebut dengan corpus juris civilis. Dan sistem hukum ini dianut dan dijadikan dasar perumusan negara-negara seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, dan Indonesia termasuk. Negara kita termasuk dalam sistem hukum yang civil law ini ya. Ini mengikuti sini ya. Kemudian ada prinsip-prinsip atau prinsip dasar sistem hukum kontinental. Diantaranya adalah ada beberapa. Yang pertama adalah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat. Karena apa? Karena diwujudkan dalam suatu peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Kemudian ini tentunya ciri khas dari dasar Eropa kontinental atau civil law ini adanya dalam bentuk peraturan yang berbentuk undang-undang. Artinya tertulis kan, tersusun sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan hukum adalah kepastian hukum, nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis. Nah, ini sebagai konsekuensi dari adanya ini yang berbentuk undang-undang yang tersusun dan secara sistematik dalam kodifikasi atau kompilasi tertulis. Jadi aturannya tertulis peraturannya. Kemudian selanjutnya adalah hakim tidak dapat leluasa. Dalam menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Nah, ini. Artinya ini bisa dimaknai bahwa hakim tidak ada leluasa itu hakim dalam memutus perkara dia terikat pada norma aturan. Ya. Walaupun seorang hakim tentunya dalam dia memutus memang didasarkan pada keyakinannya iya, tetapi dalam sistem hukum civil law hakim tidak dapat leluasa seenaknya. Kemudian hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas kewenangannya. Nah, ini kan tadi hakim terikat pada suatu aturan perundang-undangan dalam memutuskannya. Tentunya dalam menetapkan akhirnya apa? Seorang hakim dalam menetapkan dalam memutus sebuah perkara dia berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas sewenangnya, tidak boleh melampaui tentunya gitu. Ini ya itu tadi dari sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, sistem hukum Anglo-Saxon atau sambil sistem hukum Anglo-Amerika orang menyebut begitu, ini berasal dari Inggris abad ke-9. Sering disebut dengan sebagai sistem common law. Nah, ini ya, orang kalau mengenal orang akan lebih mengenal dengan sistem sistem hukum civil law, common law. Nah, ini kalau common law itu ya Anglo-Saxon ini kan. Ini dan sistem unwritten law. Nah, tapi tidak sepenuhnya benar. Nah, dikenal juga adanya sumber-sumber hukum tertulis. Nah, tapi ini kan ada sebuah ciri yang membedakan antara tadi civil law dan common law itu. Walaupun akhirnya tidak semua tidak tertulis, ada yang
Ini sumber hukum yang tertulis juga gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah merupakan sistem hukum positif di Amerika Utara, Kanada, nah, dan beberapa negara Asia, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Inilah sistem hukum Anglo-Saxon atau yang disebut common law. Kemudian prinsip dasar sistem hukum Anglo-Saxon atau common law gimana? Kita lihat dari sumber hukumnya. Sumber hukumnya adalah putusan-putusan hakim dan atau pengadilan mewujudkan kepastian hukum. Kemudian prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Kemudian sumber-sumber hukum seperti putusan hakim, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang, dan peraturan administrasi negara tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu. Inilah yang membedakan antara sistem hukum Anglo-Saxon atau common law dengan civil law tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah peranan, kita melihat dari peranan hakimnya dalam sistem hukum common law. Peranan hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum saja, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Ini sangat berarti seorang hakim mempunyai power namanya lah. Nah, ini ya dari ini. Kemudian hakim mempunyai wewenang sangat luas. Nah, ini membedakan tadi dengan civil law, di mana hakim sangat teringat sekali dengan aturan-aturan, bahkan dalam menafsirkan, memutus sebuah perkara harus menafsirkan aturan-aturan yang sudah ada. Nah ini, jadi hakim yang kalau dalam common law, hakim mempunyai wewenang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Ini. Kemudian hukum baru akan menjadikan pegangan bagi hakim lain untuk memutus perkara atau disebut dengan tadi jurisprudensi kan begitu. Nah, kalau ada hukum baru, nah tentunya nanti kemudian seorang hakim ini akan terikat terhadap prinsip-prinsip norma hukum baru yang telah diciptakan oleh hakim terdahulu. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat doktrin yang dianutnya. Nah, doktrin yang dianut adalah the doctrine of precedent, stare decisis. Nah, hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, hakim harus mendasarkan pada prinsip sebelumnya, presiden. Jadi ini seorang hakim ini dalam memutus sebuah perkara, kalau dia menghadapi sebuah perkara yang sudah ada sebelumnya atau pernah diputus oleh hakim sebelumnya, maka seorang hakim ini harus merujuk pada prinsip sebelumnya atau presiden ini. Tidak boleh atau tidak boleh bertentangan kalau memang tidak ada yang dapat menciptakan sebuah sebuah prinsip hukum baru gitu kan. Ini harus dia tergantung pada presiden itu. Kemudian selanjutnya adalah bila belum ada putusan, ya, ini kita lihat, bila belum ada putusan terdahulu, hakim dalam memutus perkara seseorang dapat menentukan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, akal sehat. Ini tentunya kalau tidak ada presiden atau jurisprudensi. Kemudian karena berkembang dari putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus, maka sistem ini sering disebut sebagai case law atau hukum berdasar kasus ya, case law. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah ketiga adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini adalah sistem hukum bukan hanya sebenarnya ini hanya ada di dalam sosial, sebenarnya di negara yang lain juga ada ini kan.
ya. Di India itu kan adat itu kan. Nah, kemudian istilahnya berasal dari bahasa Belanda. Kalau kita melihat dari adat res yang yang diketemukan atau yang memberi istilah seorang orientalisme, yaitu Snoop Horgonya. Kemudian pengertian hukum adat mengandung makna. Nah, kalau kita melihat dari kacamata Indonesia ini ya, berarti hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Ya. Kemudian bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Ini hukum adat. Kemudian selanjutnya adalah bersifat tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Ini jelas ini. Dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemuka adat berperan melaksanakan sistem hukum adat. Nah, sehingga apa? Pemuka adat ini pengaruhnya sangat besar. Merupakan pemimpin yang disegani, menjaga keutuhan hidup sejahtera. Ini pemuka adat ini mempunyai mempunyai peran tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga hukum adat dalam masyarakatnya, kan? Karena dia sangat tapi ya tadi hukum adat juga tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan, dan perubahan ini tentunya tadi berperan juga tergantung oleh pemuka adatnya atau kepala adatnya. Kalau ini yang umpamanya pemuka adatnya ini seseorang yang progresif atau seseorang yang mengenal dunia luar, tidak hanya di dalam masyarakat adatnya, sehingga sangat menutup kemungkinan adatnya juga akan mengalami perubahan-perubahan. Ini sangat mungkin terjadi. Kemudian kita yang keempat adalah sistem hukum agama atau Islam. Kita melihat di sini Islam. Nah, kalau kita melihat di sistem hukum agama atau sistem hukum Islam, ini kalau kita melihat hukum Islam, maka sistem hukum ini dianut oleh masyarakat Arab. Masyarakat Arab ini sistem hukum Islam. Kemudian berkembang di Asia juga, termasuk di Indonesia, ya kan, Afrika, sebagian Eropa, Turki, ya, Amerika secara individu atau kelompok. Nah, sistem hukum agama atau Islam ini bersumber pada, kalau kita merujuk sekali lagi pada Islam, maka sumber-sumbernya adalah Quran, Sunnah, Nabi, Ijma, dan Qiyas. Nah, kalau hukum yang lain mungkin kitab sucinya kan begitu kan. Nah, ini tergantung nanti di mana kita melihat sistem hukum agama ini berlaku. Nah, kalau di Vatikan ya tentunya beda dan sumber hukumnya kan, gereja kan. Kemudian dasar hukum ini mengatur segi pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sistem hukum dalam hukum Islam terdiri dari dua pokok atau yang kita kenal mungkin hukum rohaniyah disebut ibadah dan hukum duniawi. Nah, ini kan ada hubungan apa? Orang melihatnya itu ya ada sistem hukum yang sifatnya hubungan vertikal ke atas ke Tuhan, ya sifat rohaniyah, ilahiyah, dan horizontal ya, hukum dunia yang lebih pada bicara kemasyarakatan, hubungan antar masyarakat. Ini adalah sistem hukum Islam. Kemudian yang kelima, kita melihat dari sistem hukum sosialis. Nah, sistem hukum sosialis ini ya. Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara
yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme. Ini ya, ini kita harus kenal ya. Kemudian menganggap sebuah masyarakat komunistis sebagai tujuan puncaknya. Nah, selanjutnya adalah hukum oleh pemerintahannya atau pemimpinnya digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosial tersebut. Nah, ini kita bisa melihat mamanya dari aspek apa ya? Lihat dalam sistem hukum sosialis ini mamanya kita melihat apa ya, sumber hukumnya tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Iya, dalam sistem hukum sosialis ya. Kemudian melihat dari apa kualifikasi hakimnya, kita dalam sistem hukum sosialisme ini termasuk birokrasi atau anggota partai sosialis ya kan? Ini. Dan ini lebih dari itu adalah hukum oleh pemerintah adalah pemerintahnya atau pemimpinnya digunakan sebagai sarana merencanakan dan mengorganisasi struktur ekonomi dan sosialis tersebut. Karena itu apa? Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijakan pemerintah atau negara. Nah, ini tentunya kita bisa melihat umpama walaupun tidak bisa kita mengeneralkan atau tidak bisa serta-merta untuk melihat sebuah kebenaran, umpamanya dalam kasus penanganan pandemi COVID ini kan, dalam negara-negara yang menganut sistem sosialis ini cenderung penanganannya kasus pandemi COVID ini lebih mudah untuk cepat teratasi karena adanya ini. Keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijakan pemerintah atau negara ini. Ya. Jadi penguasa ini bertanggung jawab penuh. Tidak usah melalui demokrasi dan masalah ya. Sehingga andai kata keputusan itu adalah ini baik dalam hal penanganannya, maka tidak menutup kemungkinan dalam hal penanganan kasus-kasus dari COVID ini akan cepat terselesaikan di dalam negara yang menganut sistem sosialis, ya kan? Ini, tapi sekali lagi tidak bisa kita jadikan sebuah tolak ukur. Tapi biasanya sekali ini, karena tadi sekali lagi kebijakan seorang pemimpin ini harus ditaati dalam hal menangani sebuah permasalahan. Oleh karena itu intinya apa? Intinya adalah tidak ada sumber hukum yang resmi. Yang jelas adalah hukum adalah penguasa negara. Dan kedua adalah hukum membela rakyat proletar. Hukum itu dimana sebuah membela masyarakat proletar ya? Ya masyarakat lemah, masyarakat kecil gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat di momennya sistem hukum sosialis ini kita bisa melihat momennya di Uni Soviet ya toh. Kita melihat di Uni Soviet, kemudian di negara-negara komunis lainnya, misalnya Cina, ini sebagian ada Kamboja itu kan. Nah, ini kan negara-negara Korea Utara itu kan sebagian negara yang mengandung sistem sosialis ya. Inilah dari macam-macam sistem hukum yang tentunya berkembang di dunia saat ini. Ada tadi sekali lagi ada sistem hukum civil law, common law, ada sistem hukum adat yang berlaku dalam beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kemudian ada sistem hukum hukum yang didasarkan pada agama,
Nah, ini bisa agama Islam, agama yang lain gitu kan. Kemudian yang kelima adalah sistem hukum sosialis. Nah, saya kira begitu untuk pokok bahasan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.